memerdekakan diri saya sendiri dari persoalan polemik ijazah ya. Saya ya insya Allah akan terus bersedia menjadi ahli maupun jadi saksi fakta bagi pengadilan-pengadilan yang menyidangkan kasus ijazah ini. Tetapi untuk saya sendiri, saya harus berjalan, saya harus melangkah kepada domain-domain yang selama ini juga sudah saya tekuni. Ya, buku kontroversi vaksin ini menjadi sebuah momentum bagi saya untuk hijrah. Ya. Satu tahun yang lalu, tepatnya tanggal 18 Agustus 2025, kalau teman-teman semuanya ingat, saya bertiga ya waktu itu dengan Roy Suryo dan Rismon Sianipar melaunching buku yang sangat menghebohkan jagat Indonesia, yaitu buku Jokowi's White Paper. Itu adalah buku karya ilmiah kami bertiga ya, terutama khususnya adalah saya, yang berkaitan dengan problem persoalan polemik ijazah dari mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 yaitu Bapak Joko Widodo ya. Dan 1 tahun berselang ya, berbagai macam peristiwa terjadi termasuk kriminalisasi yang terjadi pada saya sejak tanggal 30 April 2025. Dan 1 tahun ini saya berpikir bahwa untuk saya itu enough ya, cukup. Karena tugas saya sebagai ilmuwan, sebagai peneliti sudah saya tunaikan. Hal ihwal tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ijazah tersebut, terutama dari sisi domain pengetahuan maupun kompetensi yang saya miliki ya. Dalam hal ini adalah saya menjawab satu artefak penting dalam benda digital yang tersebar di media sosial yang kemudian dikatakan itu sebagai foto dari ijazah Pak Joko Widodo. Sudah saya lakukan penelitian ya, terutama adalah pada sisi foto yang ada pada benda digital tersebut ya. Kemudian dengan ilmu yang saya miliki yaitu ilmu anatomi, morfologi, dan kemudian saya korelasikan dengan ilmu behavior yang juga saya pelajari. Hasilnya adalah kajian neuropolitika dengan menggunakan ilmu facial action coding system yang kemudian saya bukukan dalam bagian dari buku Jokowi's White Paper. Nah, kemudian sejalan dengan itu selama kurang lebih 450 hari juga saya sudah menjadi pelaku hukum di situ. Dalam hal ini saya sebagai saksi, lalu kemudian terlapor, lalu kemudian tersangka, dan pada akhirnya menjadi terdakwa yang alhamdulillah pada tanggal 23 Juli 2026 ya, pada sidang yang sudah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saya akan bebas dari segala dakwaan, alhamdulillah wa syukurillah ya. Itu adalah sebuah momentum di mana saya harus berpikir ya, saya harus memberikan keputusan kepada diri sendiri bahwa sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah ya, bagian saya sudah saya tunaikan, jadi sudah cukup untuk saya. Dan alhamdulillah juga teman-teman para ilmuwan yang sekarang ini sudah mulai speak up ya, dan mulai dengan penelitian yang bergerak pada domainnya masing-masing juga udah bekerja dan memberikan hasil yang sangat positif ya. Salah satu hasil yang spektakuler yaitu trio Bon Jovi ya, Ibu Dr. Leonie Lydia, Pak Lukas Warso, dan Pak salah satu temannya itu sudah berhasil mendapatkan hasil ya dalam bentuk pengadilan PT UN telah memenangkan gugatan mereka ya yang banding UGM, sehingga UGM harus membuka 20 dokumen yang terkait dengan ijazah Joko Widodo yang mereka minta sebagai dokumen publik ya. Kemudian untuk saya sendiri alhamdulillah saat ini ya, ini adalah buku ke-7 saya, buku kontroversi vaksin, alhamdulillah sudah terbit ya, dan ini akan insya Allah akan saya launching di tanggal 17 Agustus 2026 kembali sebagai hadiah bagi saya untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Umur negara kita sudah cukup panjang usianya ya, kalau manusia itu sudah masuk lansia ya, late lansia ya, lansia lanjut. Nah, ini kembali lagi menjadi momentum bagi saya untuk memerdekakan diri saya sendiri dari persoalan polemik ijazah ya. Saya ya insya Allah akan terus bersedia menjadi ahli maupun menjadi saksi fakta bagi pengadilan-pengadilan yang menyidangkan kasus ijazah ini. Tetapi
untuk saya sendiri, saya harus berjalan, saya harus melangkah kepada domain-domain yang selama ini juga sudah saya tekuni. Ya, buku kontroversi vaksin ini menjadi sebuah momentum bagi saya untuk hijrah ya dan hitoh ya kembali kepada domain keilmuan saya, yaitu ilmu kesehatan. Mudah-mudahan semua pihak memahami keputusan saya, dan sekali lagi bahwa perjuangan untuk menegakkan kebenaran terutama bagi kebaikan dan kepentingan umat manusia terus saya jalankan, insya Allah dengan istiqomah dan dengan penuh konsisten serta bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Alhamdulillah, 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 syukurillah. Pada hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026 sudah tercapai sebuah keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menerima eksepsi dari kami, dari saya terdakwa, saya Dr. Fauziatia Suma. Jadi ini adalah sebuah yang harus kita sangat apresiasi ya. Ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap proses hukum dan lembaga peradilan. Sikap ini ya selama ini saya sudah sampaikan juga pada hari yang lalu di media sosial bahwa apabila eksepsi ini ditolak ya, kami akan terus berjuang. Apabila eksepsi ini diterima, kami pun akan terus berjuang. Karena penegakan keadilan dan kebenaran harus terus kita perjuangkan. Saya bersama Mas Roy Suryo insya Allah ya akan terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kemudian komitmen kami terus ya Mas ya. Komitmen kami terus bersama dengan advokat kami, para pejuang, para aktivis semuanya ya. Semua aktivis kita terus berjuang untuk terus menegakkan kebenaran dan keadilan. Kejujuran, konstitusi, seputih negara ini, sejarah harus kita pulihkan ya. Kemudian kami meyakini ya bahwa keputusan pengadilan ini adalah bagian dari ikhtiar manusia, bagian dari ikhtiar negara, bagian dari ikhtiar seluruh pemangku kebijakan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua yang telah dilakukan sehingga keadilan dan kebenaran ini bisa tegak berdiri di negara ini. Dan terlebih dari itu bahwa semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami menerima yang terjadi hari ini dari sejak kami melangkahkan kaki menuju kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Apapun yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri, oleh Majelis Hakim, kami terima dengan ikhlas sebagai bagian dari kami menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala untuk terus menegakkan keadilan kebenaran. Dan seluruh rakyat Indonesia percayalah bahwa keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita tidak perlu harus menemui persoalan ini lagi pada presiden-presiden maupun pejabat-pejabat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan. Baiklah, saya lanjutkan. Ya kan? Kami berterima kasih pada teman-teman wartawan yang selama ini mengikuti dan mengawal kami sampai putusan akhir ini. Ya, memang semua itu ada skenario Allah. Kami sudah siap dengan putusan-putusan. Baik itu diterima maupun ditolak, kami sudah siap. Tapi faktanya dengan perjuangan kami, dengan pembelaan kami, eksepsi kami atau perlawanan kami yang luar biasa, akhirnya Majelis Hakim sepakat dengan apa isi dari perlawanan kami. Dan kami berterima kasih atas nama tim advokat Dr. Tiba. Ya, memang kami tadinya mengejar-ngejar daftar bukti dan daftar saksi dari pihak BAP. Nah, karena sudah diputuskan seperti ini, maka kami tidak akan menuntut lagi dan kami berterima kasih. Semua itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya akan lanjut sedikit ya. Jadi sebetulnya secara mental ya,
insya Allah ya lebih dari 400 hari ya kami sudah mempersiapkan diri, terutama ketika Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ada 709 dokumen. Ya, kami sudah riset 709 dokumen ini. Ya, dan dengan senang hati apabila memang sidang ini akan berlanjut, artinya eksepsi kami ditolak, kami akan siap ya, kami akan siap untuk menyampaikan hasil investigasi kami selama setahun ini terkait dengan 709 dokumen ya. Dan kemudian juga kami juga mendapatkan sebuah kekuatan juga ya, penguatannya, bahwa ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak ya. Ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1985 itu harus memiliki dokumen seperti ini ya, yaitu transkrip nilai lengkap ya, SKS berjumlah 161 ya. Kemudian transkrip nilai tersebut ditandatangani secara lengkap oleh dekan, oleh pembantu dekan 1. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah, dan apabila ya, dan ini adalah bocoran dari sebagian 709 dokumen. Ya, 709 dokumen ada transkrip nilai ya yang tidak sesuai dengan transkrip nilai asli ini. Dan ini sulit sekali akan dipertahankan ya. Jadi inilah yang sudah salah satunya sudah kami persiapkan. Dan satu lagi, kami juga sudah mendapatkan bukti yang jelas tidak bisa dibantah ya, bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985 ya, tidak usah harus melihat apapun artefak yang ada pada ijazah, cukup melihat satu saja artefak yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa ijazah sarjana kehutanan UGM tahun 1995 itu 1985 itu materinya warnanya merah ya, materinya merah dengan nilai Rp500 dan itu dan bukan hijau nilainya ya, 100. nilainya 100. Ijazah yang menggunakan materi hijau dengan nilai Rp100 itu adalah ijazah sarjana muda ya. Baik, dilanjutkan oleh Pak. Oke, saudara-saudara sekalian, apa makna dari putusan pengadilan tadi? Yang pertama ini adalah kemenangan due process of law. Hakim dengan cermat menjalankan proses due process of law dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Hukum acara pidana betul-betul diterapkan dengan rigid. Ya, kita hormat kepada keberanian hakim melaksanakan hukum acara pidana dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, majelis menyatakan bahwasanya dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Apa makna batal demi hukum? Yaitu dakwaan dianggap obscurable, kacau, membingungkan. Akibatnya apa? Dengan putusan yang obscurable tadi itu membuat kami, advokat dan terdakwa, tidak dapat membela diri dengan sempurna, dengan leluasa. Karena itulah tidak dibenarkan oleh hakim. Dalam sistem peradilan sekarang ini, antara hakim, kemudian jaksa, kemudian advokat atau terdakwa, itu harus seimbang untuk bisa membela dirinya masing-masing atau memberikan pendapatnya masing-masing. Yang ketiga, ini yang paling pokok. Dengan batal demi hukum ini, apa yang dimaknai apa? Bahwa perkara ini tidak layak dipersidangkan. Ini bukan perkara pidana. Mau dibuat apapun pasti akan membingungkan kalau dibuat pidana. Bayangkan saja bagaimana kita tidak bingung. Adanya suatu wawancara dengan Aiman Wicaksono yang itu hanya dilakukan dalam bentuk pemusatan atau fokus pada foto, ya, itu dikatakan perbuatan pidana mengubah, merusak. Bagaimana? Ijazah yang otentik. Bagaimana? Yang berikutnya, Jokowi belum pernah menyatakan itulah ijazahnya dia. Bagaimana dia mengatakan itu berusaha merubah begitu loh. Jadi apapun dia, choice of forum atau pilihan forumnya ke pengadilan sangat tidak tepat. Karena itulah kami melawan. Bukan kami tidak berani, tapi karena ini bukan forumnya. Forumnya apa? Harus di forum ilmiah. Jokowi harus berani untuk bersaksi di forum ilmiah.
untuk menyatakan sah atau tidak sah dari ijazahnya. Demikian, terima kasih. Betul ya? Pak. Oh iya. Silakan. Oke, lanjut ya. Iya dah. Sebelum Bang Tani dulu. Layar-layarnya dulu. Oke, saya ingin menyatakan bahwa Jokowi bukan sarjana. Ya, Jokowi itu bukan sarjana. Ya, kemudian yang kedua, dari daftar barang bukti yang ada, dari 709 dokumen itu, dari dalam ijazah legalisir SD, fotokopi legalisir ijazah Jokowi SD, SMP, SMA itu sampai dengan S1 diterima bukan dari pelapor, tetapi dari salah satu pengacara dari kuasa hukum Jokowi. Barang bukti itu diterima harus dari si pelapor. Ini sudah menunjukkan ada sesuatu di dalam dokumen tersebut. Yang kedua, dalam daftar barang bukti pertama itu ditulis tidak tertulis ijazah asli, hanya ijazah Joko Widodo. Jadi tidak tertera dokumen itu asli. Satu lagi Ya. tentang ijazah asli. Ya. Silakan Pak. Baik, Anda sudah tahu seminggu yang lalu saya mengatakan Jokowi takut dengan pasal 217 ayat 1 dan ayat 2. Dan hari ini terbukti ya. Karena pasal itu seperti tadi saya menjelaskan, menambahkan kami, KUHP dan KUHP baru ini menganut adversarial. Jadi perdebatannya itu antara penasihat hukum dengan jaksa, bukan hakim. Hakim pasif. Hakim hanya mengadili apa perjuangan, apa perlawanan. Dan tadi salah satu pertimbangan kami tidak bisa menggabungkan delik yang sudah hapus dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP Nomor 20 Tahun 2025. Jadi terang kepada kita, seperti seminggu yang lalu saya mengatakan 162.000% Jokowi tidak hadir. Karena di pasal 217 seorang pelapor, seorang saksi itu harus hadir dan tidak dipatasi harus sekali. Kalau penasihat advokat itu menghendaki hadir tiap sidang, dia hadir terus. Begitu juga kalau ya, dan yang kedua Jokowi sudah diambil sumpah. Kalau diambil sumpah itu bobotnya bukan sebagai keterangan saksi, bukan sebagai keterangan korban dan harus diabaikan. Ya, jadi tujuan tidak hadir itu dibuatkannya berita acara sumpah itu tujuannya memang Jokowi nyalinya tidak gede, ya. Jokowi itu hanya membayar buzzer aja. Ya buzzer aja. Jadi ini ijazahnya SD, SMP, SMA. Laporan kami itu tidak menyebut ijazah SD, SMP, SMA, cuman sarjana. Dan jangan lupa teman-teman, ya, hari ini kalian harus pengadilan Tun Jakarta Timur. Dan tanggal 1 Juli kami mengajukan gugatan baru ke Yogyakarta. Hanya satu yang kami gugat, Rektor Universitas Gadjah Mada. Di Jogja, di Semarang sudah datang KIP ke Solo menggeledah kantor arsip daerah. Ternyata Jokowi nggak punya ijazah, aneh kan? Ya, itu gugatan kami. Jadi kami mengajukan gugatan CLS di Solo, kemudian mengajukan gugatan CLS di Jogja, kemudian di KIP ke Semarang, ya. Dan seperti tadi yang saya mengatakan, Jokowi sengaja disumpah Jokowi biar tidak hadir karena Jokowi tidak punya nyali. Salam akal waras, merdeka. Terakhir Mas Roy. Ya, nanti save. Ya, yang berhak ini Dr. Tifa dan timnya dulu. Save the best for the last. Ya, rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, tidak ada suatu peristiwa yang tidak terjadi selain atas izin. Amin. Di atas kejadian ini adalah Ya, masih lagi. kami sudah menyampaikan pada keadaan yang terjadi adalah suatu asas yang membalikkan proses atau yang disebut reversal of judicial process yang seharusnya menjadi terdakwa itu adalah Joko Widodo, namun dirubah sedemikian rupa menjadi yang didudukkan sebagai terdakwa itu Dr. Tifa. Ya, apa yang ingin kami sampaikan bahwa ini adalah hasil dari proses yang dolim itu yang kemudian menjadikan, dan kemudian sebetulnya kalau di sidang ini dilanjutkan, kami punya bukti telak. Bukti telak bahwa ada dokumen yang mengatakan bahwa yang namanya Joko Widodo yang diterima oleh UGM itu adalah Joko Widodo alumni SMA Negeri 6 Yogyakarta. Kami punya bukti itu. Jadi bukan Joko Widodo yang jadi presiden. Joko Widodo, ya, alumni SMA Negeri 6 Yogyakarta. SMA Negeri 6 Yogyakarta sudah kami surati
ya, buktikan daftar alumni tahun 80 sampai hari ini tidak diberikan kepada oleh SMA Negeri 6. Oleh karena itu kami berkeyakinan betul ijazahnya Joko Widodo itu adalah bukan yang menjadi presiden saat ini. Itu. Oke, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya selaku pribadi dan atas nama teman-teman semua mengaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini Kamis 23 Juli 2026 ya, Allah telah memberikan jalan terang. Allah telah memberikan langkah yang sangat bagus dan memberikan petunjuk bagi hakim dan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Timur dan semua perangkatnya untuk memutuskan yang paling baik. Putusan sela bagi sahabat saya Dr. Tifausia Tiasuma luar biasa. Allahu Akbar. Yang kedua, saya mengaturkan selamat kepada tim hukum Dr. Tifa luar biasa. Tim pembela Dr. Tifa ini sangat luar biasa. Di bawah Pak Al-Katiri, Pak Wirawan Adnan, Pak Lutfi dan semuanya ya. Ini perjuangan Anda itu luar biasa. Jadi inilah adalah perjuangan yang benar-benar berdasarkan ilmiah, berdasarkan ilmu hukum dan itu tidak terbantahkan sampai dengan hari. Meskipun awalnya tentang soalnya kompetisi relatif itu ditolak, tapi itu tidak mau. Yang paling penting dagingnya ini. Jadi ini perkaranya berhenti. Yang ketiga, perkara ini adalah gugatannya sama dengan yang saya terima, ya. Jalannya juga sama, dakwaannya juga sama, sehingga nonton di Projo DKK. Ya, dan kawan-kawan. Sehingga insya Allah kalau memang hukum itu lurus ya, ini tidak hanya menjadi presiden, tapi menjadi jurisprudensi. Jadi putusan dari Dr. Tifausia Tiasuma ini akan kemudian nanti harus berlaku juga untuk kemudian kasus saya. Meskipun saya tetap harus menjalani persidangan dulu, kemudian kita masukkan gugatan yang sama. Dan terakhir, saya sangat mendukung upaya Dr. Tifa selama ini. Teruskan dok perjuangannya. Dr. Tifa adalah ilmuwan muda yang luar biasa dan beliau akan membedah otak. Saya pakai kaos ini. Ini Dr. Tifa dengan analisis neopolitikanya. Ya, tiap pagi ganti kaos. Iya. Jadi Dr. Tifa akan terus berjuang. Saya juga terus berjuang. Terima kasih juga untuk semua teman lawyer yang mungkin sekarang sudah tidak membersamai lagi juga ya untuk tim yang lain. Insya Allah kita tetap berjuang bersama dan untuk 3 sahabat kita ya, Mas Parwis Al-Fadilah, Rostam Afeni dan Bu Kurnia, kami tetap membersamai Anda semua ya. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama dari saya ini ada banyak sekali hal-hal yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman semua, kepada masyarakat Indonesia. Banyak sekali hal-hal yang sudah kami persiapkan ya untuk 3 tahun bersidang ya. Jadi kami sudah mempelajari dari 709 dokumen itu ya dan 130 saksi itu. Kemudian bersama dengan BAP yang sudah kami dapatkan tuh yang kira-kira tingginya 1,5 meter itu sudah kami siapkan. Ribuan pertanyaan yang sudah kami siapkan ya. Nah, tetapi memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa sidang ini selesai di sini. Nah, tetapi pada kesempatan ini saya dan para advokat saya juga ingin sampaikan bahwa pekerjaan kami jangan sampai sia-sia ya, karena ini adalah pekerjaan besar bersama kita untuk betul-betul mengungkapkan ya otentitas dari ijazah yang so-called atau disebut sebagai ijazahnya Joko Widodo ya. Nah, pada kesempatan inilah saya perlu sampaikan satu ya, nanti teman-teman advokat akan nambahin lagi ya hasil dari penelitian kita gitu. Jadi pertama kali adalah saya ya sebagai dokter yang mempunyai keahlian dalam bidang anatomi tentu saja dan ilmu fisiognomi itu tidak seperti para termul itu katakan itu ilmu nujum, itu ilmu paranormal, bukan ya. Guru saya adalah Yang Mulia Fahrudin Ar-Razi. Beliau adalah dokter ilmuwan yang lahir abad 12. Jadi ilmu beliau ilmu fisiognomi atau ilmu firasah itu yang saya gunakan ya. Namun sayangnya pada acara Rakyat Bersuara di tanggal 29 April 2025, saya hanya diberi kesempatan kurang lebih 5 menit saja. Dan itu yang kemudian menjadikan dakwaan atas pasal 3235 itu ya. Nah, apabila memang seluruh masyarakat ataupun Pak Jokowi sendiri ingin bertanya apa sesungguhnya ilmu yang saya gunakan, intinya adalah yang saya pertanyakan adalah soal foto ini ya. Bukan artefak-artefak yang ada pada spesimen ijazah ini. Foto, ya. Ini adalah keahlian saya sebagai dokter. Ahli anatomi, ahli firasah, ahli fisiognomi ya. Jadi ini, foto ini. Nah, kemudian pada ujung akhir
perjalanan kami yang sudah diputuskan hari ini, ya, saya ingin memberikan asupan, saya ingin memberikan tambahan informasi kepada seluruh masyarakat yang ingin meneruskan perjuangan saya. Nanti saya dengan senang hati akan bisa menjadi ahlinya, ya. Sudah terbuka sebuah cakrawala yang menunjukkan beberapa bukti siapa sesungguhnya orang yang ada di foto ini. Sudah keluar, ya, siapa sesungguhnya orang yang ada di foto ini. Dan dengan beberapa kawan saya sudah melakukan riset berbasis Bayesian, ya, bahwa orang yang memiliki foto ini, ya, orang yang memiliki foto ini itu memiliki autentifikasi itu sebesar 99%. Artinya orang itu memanglah yang memiliki foto ini, ya. Nah, ya, dan sebetulnya kami akan terus melakukan pengolahan, pendalaman terus pada saat sidang, ya. Kami tinggal akan bertemu dengan yang bersangkutan dan kami akan tunjukkan. Lalu yang kemudian yang berikutnya lagi, sebagaimana yang sudah saya sampaikan, yang paling penting di dalam spesimen ijazah ini, ya, selain foto, bukan artefak yang lain. Yang sangat sulit untuk dibantah adalah materai hijau Rp100, karena itu berlawanan dengan undang-undang pemerintah di tahun 1985, dan ahlinya yaitu Prof. C sudah sampaikan, ya, itu fatal, ya. Jadi Prof. C sudah sampaikan, dan itu yang saya selalu selama ini sampaikan, bahwa kalau sidang ini berlanjut, sidang saya berlanjut, kasihan Pak Joko Widodonya. Ya, kasihan negara ini, karena akan semakin banyak kepalsuan, manipulasi yang akan terungkap. Ya, lalu, ya, jadi materi ini jelas fix, ya, karena kami sudah punya satu evidence, satu bukti, ya, bahwa sarjana Kehutanan UGM tahun 85 itu materinya Rp500, warnanya merah, dan itu kembali lagi sudah dibuktikan oleh ahli Prof. C dan dibuktikan lagi oleh undang-undang yang berlaku tahun 1985 bahwa ijazah dengan materai merah Rp500 itu adalah untuk ijazah sarjana, dan sedangkan ijazah dengan materai yang berwarna hijau Rp100 itu adalah untuk ijazah sarjana muda. Nah, kemudian saya ingin bocorkan sedikit tentang daftar barang bukti yang membuat kami tercengang. Saya dengan para advokat kami itu tercengang karena pada daftar barang bukti sejumlah 94 barang bukti yang diberikan kepada kami dari 709 itu ada daftar barang bukti itu yang aneh, karena di dalam barang bukti tersebut ada beberapa ijazah, ya, ada beberapa ijazah, ada beberapa fotokopi ijazah, dan ada yang disebut ijazah asli. Jadi ada 3, ada ijazah asli, ya, yang disita milik beberapa orang, ada fotokopi ijazah milik beberapa orang, dan ada ijazah. Perhatikan baik-baik, ya, tidak ada asli, ya. Nah, yang ijazah asli itu milik beberapa orang itu adalah lulusan Kehutanan UGM asli. Dia punya ijazah asli. Lalu ada fotokopi ijazah, itu juga milik beberapa lulusan UGM, tidak cuma Kehutanan, tapi bahkan ada Universitas Islam Indonesia segala macam, ya. Nah, yang tertulis ijazah dan tidak menggunakan kata ijazah asli atau fotokopi, hanya ijazah, itu adalah milik Joko Widodo. Jadi yang disita oleh Polda kemudian dari Joko Widodo itu tulisannya adalah ijazah Joko Widodo, bukan ijazah asli. Sementara daftar ijazah milik para alumni Fakultas Kehutanan UGM yang lain ditulis ijazah asli. Nah, ini kan menimbulkan ketercengangan di antara kami karena semua spesimen dokumen hukum yang diserahkan untuk diuji di dalam sidang tidak boleh typo, tidak boleh salah ketik, karena itu harus di-renvoy atau harus ada tanda tangan, sehingga jelas bahwa ijazah Joko Widodo itu tidak asli, tetapi ijazah begitu aja. Nah, ini yang menurut kami itu adalah sesuatu bukti yang sangat telak, ya, sehingga sidang saya tidak bisa dilanjutkan. Apalagi kalau kemudian berurusan dengan yang disebut sebagai transkrip nilai. Ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya.
Ya, Bapak Ibu semua, ini sebenarnya saya tunggu-tunggu. Ya, karena waktu presentasi Barreskrim tanggal 22 Mei 2025, dari 55 dokumen yang dipresentasikan oleh Barreskrim, yang bikin saya tercengang adalah soal transkrip. Ya, yang bikin saya tercengang adalah soal transkrip. Karena pada transkrip yang dinyatakan sebagai transkrip nilai Joko Widodo itu sama sekali itu palsu atau tidak otentik. Bahkan kami mendapatkan transkrip nilai asli, ya. Jumlahnya harus 161, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Ya. Nah, lalu kemudian berikutnya lagi adalah ada tanda tangan asli dekan dan pembantu dekan 1, di mana kita semua kalau Anda mau mengingat lagi mengulang video tanggal 22 Mei 2025, Anda bisa lihat bahwa transkrip nilai yang diaku sebagai transkrip nilai Joko Widodo tidak ada tanda tangan dekan dan pembantu dekan 1. Ini yang kami tunggu-tunggu sebetulnya kalau sidang dimulai. Baik, lanjut Pak Al-Kadiri. Terima kasih, saya lanjutkan. Antum di pengadilan. Sidangnya Roy sidangnya Roy Suryo kemarin itu bahkan penyidik dari kepolisian yang dihadirkan, kepolisian menyatakan bukan 709 surat itu, tapi 712 bahkan. Malah 712. 712. Dari surat-surat itu kami akan berselancar, seperti ini hanya salah satu dan salah dua. Ini puluhan yang kami temukan hal-hal yang tidak wajar. Oleh sebab itu, kemarin waktu kita meminta BAP ahli dari pihak mereka yang 26, yang di summary itu ada, tidak diberikan. Tidak diberikan. Kenapa? Takut kita langsung fokus ke pemeriksaan forensik. Ada di situ. Lebih parah lagi kalau sampai itu di tangan kita. Makanya saya Diberikan sampai hari ini. jadi sebenarnya tidak diberikan 26 orang itu ahli BAP itu sebenarnya bukan menyelamatkan ahli forensik supaya tidak kelihatan bahwa itu hanya jadi seolah-olah semuanya tidak diberikan, karena kami sudah tunggu itu. Ada 4 orang forensik akan dihadirkan, akan kami bukan dalami lagi, tapi minta pertanggungjawaban. Akan di blender sama Al-Kadiri dan Dia bilang blender itu buah-buahan. Itu. Jadi kami sangat siap dan kami juga terkejut, tapi kami percaya ini adalah skenario Allah. Walaupun orang bisa makar manusia, tapi makar Allah akan lebih makar. Ya, itu jelas. Silakan karena ada beberapa pembicara. Bicara saya. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa tadi membuktikan bahwa polisi sendiri ya tidak yakin itu ijazahnya itu adalah asli, karena dia sendiri tidak ada. Kalau asli dikatakan asli, kalau kopi dikatakan kopi. Pas gilirannya Jokowi. Ya, jadi polisi sendiri tidak yakin kalau itu asli gitu. Oh, saya berbeda dengan teman saya ini. Saya yakin polisi tahu dan yakin itu tidak asli. Mengapa? Mengapa? Pertama, dalam daftar barang bukti hasil lab kriminalistik itu tidak dilampirkan. Padahal dalam surat dakwaan disebut ada 2. Jadi mendakwa tanpa barang bukti. Coba bayangkan itu. Kasihan gak jadi jaksa sekarang ini? Kasihan, Bapak. Jahat, Gus-Dur. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan saksi-saksi dari pelapor termasuk Jokowi dan para termul itu, Anda tahu semua siapa mereka, hampir semua sudah disumpah. Apa artinya kalau di penyidikan sudah disumpah? Artinya boleh tidak datang. Itu KUHAP. Ya, boleh tidak datang, itu KUHAP. Nah, sekarang kalau kita betul-betul terjadi sidang ini, mereka tidak datang dengan alasan sudah disumpah, kita paling hanya teriak kecewa, tapi nggak bisa apa-apa, karena KUHAP menjamin mereka seperti itu. Termasuk Joko Widodo sendiri. Iya. Jokowi sendiri sudah disumpah. Sudah disumpah. Kemudian yang ketiga, ya, ini yang menarik, ini yang tegiani ya. Kemarin kan tahu kan, ada pertemuan Jokowi dengan teman-temannya dalam tanda petik gitu kan. Begitu pertemuan itu yang katanya untuk menyiapkan persidangan, dalam hati saya dek, wah ini orang kalau biasa sign kanan tapi belok kiri, sign kiri, belok kanan, menyiapkan untuk sidang, berarti tidak akan ada di sidang. Dan terbukti tidak sidang gitu loh. Ya, ini tambahan yang terakhir ini ya. Terima kasih. Tambahkan lagi ya. Ini kacamata saya sebagai peneliti ini ya. Ini, Anda
baik kalau bisa di-recall lagi video-video lama ya terkait dengan 15 orang saksi yang mengaku sebagai teman kuliah Joko Widodo ya dari sejak awal. Saya lakukan penelitian terhadap orang-orang ini sehingga saya tahu persis, saya sudah melakukan profiling terhadap orang-orang ini. Ternyata sampai detik terakhir kemarin, reuni yang terakhir, orangnya sebagian sudah menghilang. Ya, jadi orang yang pertama yang bertemu dengan saya dan Mas Roy tanggal 15 April 2025 ya, itu Saminuddin Badrudin dan kawan-kawan itu bertemu dengan kami dan mereka itu dengan percaya diri mereka menjadi saksi. Itu pada kemarin pertemuan reuni yang terakhir kali kemarin yang katanya umum mempersiapkan mereka sebagai saksi, ternyata sebagian besar dari mereka tidak hadir lagi dan diganti dengan orang-orang baru. Dan di daftar barang bukti yang kami terima, ternyata orang-orang itu konfigurasinya udah berubah, nama-namanya sudah berubah. Artinya apa? Mereka ketakutan. Ya. Kenapa? Karena mereka di awal 13 orang itu sudah menyerahkan ijazah ya yang sama dengan ijazah Joko Widodo dengan materai hijau Rp100. Oleh karena itu maka Bareskrim mengatakan bahwa ijazah ini identik dengan 13 ijazah pembanding. Ya, semuanya hijau, Artinya apa? Pak Al-Katiri pada saat beberapa kali podcast menyampaikan kalau mereka berani menyebut hanya identik dan bukan asli, palsu sama identiknya. Misalnya ini uang palsu, dibuktikan dengan 13 lembar uang palsu, identiknya. Nah itu yang membuat saksi-saksi yang semula mungkin dijanjikan apa, itu kemudian hilang satu demi satu. Ya. Dan beberapa kuncian lain yang sudah kami temukan dan mereka sebagai saksi itu tidak boleh apa maksudnya saya karena belok kiri tadi palsu. Karena saksi sumpah palsu diancam hukuman 7 tahun. Itu juga yang selama setahun ini mereka pelajari. Yang tadinya mereka pede, lama-lama mereka ketakutan, lalu melipir satu demi satu sampai hilang. Tinggal orang-orang baru yang mungkin nggak tahu resikonya menjadi saksi, ya, yang diberikan dokumen yang sama dibuat di pasar pramuka juga. Mereka mungkin tidak tahu resikonya. Mungkin mereka tahunya bakal diberi komisaris dan sebagainya itu ya. Nah, jadi itulah yang kami sangat percaya diri. Andai kata eksepsi ini ditolak, yang kita blender pertama kali adalah 15 orang itu. Tambah dikit ya. Jokowi, tirulah 2 tokoh. Pertama, Bapak Arsul Sani. Dia dinyatakan bahwa ijazahnya palsu. Begitu dia tunjukkan di publik kepada teman-teman wartawan, langsung down itu semua berita. Kemudian yang kedua teman kita, Roy Suryo, dinyatakan ijazah S3-nya palsu. Begitu ditampilkan di publik, selesai itu semua. Ketika Obama. Ya kejauhan lah untuk Jokowi dia. Ya. Coba lakukan aja seperti itu. Ya, kalau berani ya lakukan seperti itu. Oke, tanya jawab silakan. Oh. Saya mau menyampaikan gini, ini adalah hadiah untuk Integrated Criminal Justice System Indonesia atau sistem peradilan pidana yang tanggal 2 Januari 2026 mulai berlaku, bahwa hukum acara pidana itu ada due process of law. Ada kuhapnya itu kan nanti untuk mencapai tujuan. Nah tentu saja saya pakai bahasanya Talcott Parsons maupun bahasa Al-Quran. Talcott Parsons itu bilang tujuan itu tidak boleh kemudian menghalalkan proses, atau kemudian dalam bahasa agama wal talbasul haqqa bil batil, tidak boleh mencampurkan yang hak dengan yang batil. Jadi upaya untuk menuju material itu juga harus koordinir, harus jelas, harus benar. Dan ini menurut saya hadiah juga untuk kejaksaan ya, yang kemarin itu adalah Hari Bakti Adiaksa dan juga 1 Juli kemarin kepolisian, bahwa bagian dari sistem peradilan pidana, polisi, jaksa dan hakim harus kemudian benar-benar menjalankan yang namanya due process of law untuk mencapai tujuan keadilan. Kira-kira dong. Silakan teman-teman. Baik, kalau ada pertanyaan, silakan. Baik. Any question? Ada. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kalau pertanyaan langkah selanjutnya untuk menghakimi Jokowi bagaimana? Terus kita suarakan. Terus kita suarakan ya. Kemudian juga saya ya
jadi ahli apabila ada elemen masyarakat ya yang mau melanjutkan laporan ini, perjuangan ini, silakan. Dengan hasil penelitian kami, para elemen masyarakat saya undang. Anda bisa buat laporan polisi. Michael mungkin bikin laporan polisi. Saya jadi ahli. Atau siapa? Mungkin Bang Jali. Siap menggugat. Siap menggugat. Laporan, saya jadi ahlinya. Karena penelitian ini sayang karena sudah kita teliti ya 709 dokumen. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.